Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, baik semua. Sehat semua ya? Sehat. Kita bertemu lagi ya dalam pembelajaran PKN hari ini. Bagaimana, tetap semangat? Semangat. Semangat, semangatnya semangat, semangat. Dan gitu coba. Semangat. Semangat. Oke. Pada hari ini sebelum kita pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa bersama-sama ya sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih kesempatan dan kegiatan kita mengikuti pembelajaran. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh teman-teman. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Doa mulai. Doa selesai. Salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kalinya, agar semangat kita masih membara untuk mengikuti pembelajaran, ada baiknya kita menyanyi dulu ya. Ya. Oke, kita nyanyi lagu nasional. Sudah Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bagus. Gambar apa ini nak? Coba, ini gambar apa nak? Gambar apa ini? Garuda? Pancasila. Kalau ini? Siapa Garuda Pancasila ini? Dasar negara. Anda tahu bagaimana lahirnya Pancasila itu? Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang yang namanya bagaimana sih kelahiran Pancasila itu. Nah, sebelum Bu Indah uraikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu peserta didik dapat menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri yang tercermin dalam tingkah laku sehari-hari. Itu tujuan kita belajar hari ini, agar kalian ngerti bagaimana sih lahirnya Pancasila itu, sehingga kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalau sudah mengerti tentang sejarah kelahiran. Yang kedua, tujuannya setelah peserta didik mengetahui bagaimana sejarah lahirnya Pancasila, diharapkan peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari. Itu tujuannya kita belajar hari ini. Oke, sekarang perhatikan. Setelah Anda tahu tentang tujuannya, Anda tahu tadi ada gambar. Nah, itu Garuda. Ini. Terus darahnya. Nah, ini juga Garuda Pancasila. Tadi kita belajar tentang sejarah lahirnya si Garuda Pancasila. Oke, sekarang perhatikan video ini. Perhatikan baik-baik. Kalau disimak ya, kalian amati. Gimana kan? Anda perhatikan.
lahir Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir sebagai buah pemikiran tokoh bangsa. Disarikan dari kebudayaan dan tradisi luhur nenek moyang di Nusantara. Sinyalnya ya. Ini maaf, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti rumah dan sila berarti dasar atau asas. Sejarah perumusan Pancasila merupakan bagian panjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada penghujung 1944, bala tentara Dai Nippon Jepang semakin terdesak oleh pasukan sekutu akibat rentetan kekalahan di Perang Asia Timur Raya. Menyadari hal itu, pemerintah Jepang mengambil tindakan darurat sesegera mungkin terhadap wilayah-wilayah pendudukan Jepang, salah satunya Indonesia. Pada 1 Maret 1945, Bupati Harada selaku Jenderal Pemerintah Jepang yang membawahi Jawa mengumumkan akan dibentuk suatu badan baru dengan nama Berkuritsu Jumbi Chosakari atau yang dikenal dengan nama Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, disingkat BPUPK. BPUPK diketuai oleh Dr. K.R.T. Rajiman Weddiodiningrat, beranggotakan 67 orang. BPUPK menggelar sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945 di Gedung Chousangi ini di Jalan Pejabat 6 Jakarta yang kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Sidang ini bertujuan membahas mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tercatat 3 orang tokoh memberikan pidatonya, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Namun, pidato Muhammad Yamin di hari pertama dan Supomo di hari ketiga belum menjelaskan secara tegas mengenai dasar negara. Barulah pada tanggal 1 Juli 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara. Secara sistematis, Soekarno menjelaskan dasar negara yang dinamakan Pancasila. Pidato ini disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sidang sebagai tanda persetujuan mereka. Guna mematangkan rumusan dasar negara tersebut, dibentuklah panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Kemudian dilanjutkan panitia 9. Panitia ini terdiri atas Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Zakir, Adi Kusno Joko Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada 22 Juni 1945, lahirlah rumusan dasar negara Republik Indonesia yang dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang pada alinea keempatnya terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara. Terdiri atas 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanannya, rumusan Pancasila akhirnya mengalami perubahan. Tepatnya 18 Agustus 1945,
Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, sila pertama Pancasila berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menjadi sebagaimana yang ada sekarang. Dasar negara yang terdiri atas 5 asas, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, Inilah Tuhan kekal dan abadi. Tuhan satu. kemanusiaan yang adil dan beradab, When that nation is in danger, our own Indonesian history shows that clearly. And so indeed, that's the history of the whole world. We call this something Pancasila. Pancasila or the 5 pillars of our state. Persatuan Indonesia. Nama Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia bahwa Pancasila itu adalah benar-benar dasar yang dinamis, dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Presiden Joko Widodo mengeluarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila. Itulah Pancasila, dasar negara kita yang harus kita junjung sebagai dasar kita hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selamat Hari Lahir Pancasila. Nanti Anda kerjakan, Anda bahas berkaitan dengan video tadi untuk menyelesaikan soal kelompok ini. Silakan dibahas. Nanti kira-kira 10 menit Winda akan silakan gantian presentasi tiap kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, ini kelompok 1. Nanti gantian ya presentasi. Oke, silakan didiskusikan 10 menit. Nanti gantian tiap kelompok mempresentasikan. Perkenalkan, nama saya Sasta Nanda Tabiaginingsih. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengamalan sila Pancasila, sila pertama. 1. Menjalankan ibadah sesuai ajaran agama. 2. Membina kerukunan hidup sesama umat beragama. 3. Tidak mengganggu ibadah orang lain. Pengamalan sila Pancasila, sila kedua. 1. Memperlakukan orang lain dengan baik. 2. Tidak
mencintai bangsa dan negara. 2. Mengutamakan menggunakan produksi dalam negeri. 3. Simpati terhadap orang lain. Pengamalan sila Pancasila sila keempat. 1. Mengutamakan musyawarah dalam membuat suatu keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. 3. Melaksanakan keputusan musyawarah kelas. Pengamalan sila Pancasila sila kelima. 1. Melaksanakan nilai-nilai kekeluargaan seperti menyayangi teman. 2. Selalu berbuat adil terhadap teman. 3. Melaksanakan tiga kelas agar semua siswa dapat belajar dengan aman. Ya, terima kasih ya. Kita beri tepuk tangan. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Alisa Septiana Madina dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan tentang sila Pancasila sila pertama. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 3. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Perwujudan sila Pancasila sila kedua. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Perwujudan sila Pancasila sila ketiga. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa, mengembangkan persatuan dan kesatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Perwujudan sila Pancasila sila keempat. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, musyawarah untuk mencapai mufakat diikuti oleh semangat kekeluargaan. Perwujudan sila Pancasila sila kelima. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faiz Yudanika, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengamalan Pancasila sila ke-1. 1. Perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perwujudan sila Pancasila. Perwujudan sila pertama, menghormati agama orang lain, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan orang lain, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, berbuat baik dan mulia sesuai ajaran Tuhan. Perwujudan sila kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi setiap manusia, mengembangkan sikap saling menghargai sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Perwujudan sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air, menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Perwujudan sila keempat, menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku, tidak memaksakan pendapat orang lain, menyelenggarakan musyawarah untuk menggapai mufakat, mengikuti gotong royong atau kerja bakti. Perwujudan sila kelima, menghormati hak dan kewajiban orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bersikap adil terhadap siapa saja. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Pada sarana upacara keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak zaman Buddha. Bangsa Indonesia sudah menggunakan yang namanya, misalnya contohnya ini nekara atau gong perunggu yang ditemukan dari Sumatera hingga Alor maupun NTT. Dari sinilah ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sudah mengakui adanya Tuhan sebelum Pancasila itu disahkan. Jadi masa apa? Masa sejarah awal ini dikenal dengan zaman Tuhan. Nah. Silakan langsung dikerjakan, biar nanti tahu bagaimana penyerapan kamu terhadap material ini. Langsung dikerjakan.
sejauh mana kalian memahami materi hari ini. Untuk pembelajaran hari ini nanti ada tugas di rumah kalian. Coba tulis di bukumu. Nanti untuk pertemuan yang akan datang, refleksi pada pembelajaran hari ini. Oke, nanti dikerjakan di rumah ya. Tulis coba. Apa kamu menyukai pelajaran hari ini, Nak? Nanti tolong dijelaskan ya. Pelajaran hari ini kalian menyukai apa tidak? Alasannya apa? Baik, suka misalnya, suka Bu, pelajaran hari ini menarik. Alasannya apa? Oke. Yang kedua, apa saja kekurangan dan kelebihan pembelajaran hari ini? Oke. Ini sebentar refleksi, nanti ada tugas kalian. Berefleksi. Nah, ini ya. Nanti ini dibuat seperti ini ya. Oke ya. Oke. Buat ya seperti ini ya. Ini bisa dicoba. Kalian kerjakan di buku tugas nanti di rumah. Besok pertemuan yang akan datang kita refleksikan ya. Buat seperti ini. Kelebihan dan kekurangannya pembelajaran hari ini dijelaskan. Apakah kalian menyukai dan suka Bu? Apa nanti dijelaskan alasannya. Sebelum mengakhiri pelajaran, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Salam pada guru-guru.